Halo teman-teman YouTube semua, kembali lagi di Media Review Channel. Dan di video kali ini sudah ada barang lagi di depan kita. Di sini ada LED terbaru dari Polytron. Jadi ada Android TV yang sudah dilengkapi dengan YouTube, Netflix, Mola TV, dan Play Store itu sendiri. Nah, ini Polytron tipenya Cinemax Soundbar, Android TV, dan pastinya sudah dilengkapi dengan Google Assistant atau Google Voice itu sendiri. Sudah ada fitur Chromecast built-in dan ukurannya 43 inci, gengs. Jadi yang sebelumnya 32 ya ini versi 43. Jadi kira-kira apa aja yang terdapat di tipenya PLD 43 BAG9953. Jadi tipenya masih sama dengan yang 32 kemarin, cuma yang ini versi yang 43 inchnya. Jadi untuk spesifika yang terdapat sama ada soundbarnya juga sama, terus udah Android TV, Google Assistant juga, Polytron LED televisi diproduksi oleh PT Hartono, terus dilengkapi dengan Netflix, YouTube, dan di sini sudah ada Google Play-nya juga pastinya. Jadi kita bisa nambah aplikasi sesuka hati itu sendiri ya, geng. Seperti itu. Dan pastinya di TV ini sudah dilengkapi dengan digital TV dan siap untuk digital. Untuk tampilan subwoofer di sini dia pakai ukuran 39 inch sampai 50 inch. 55 inch ya, sama subwoofer seperti ini. Sepertinya masih pakai subwoofer yang udah aktif juga. Jadi ini ada gambar kayak lampu dan ada tombol saklarnya. Ya sama seperti yang 32 kemarin sih, sudah pakai sistem yang speaker untuk soundbarnya, subwoofernya pakai speaker yang aktif itu sendiri ya, guys. Seperti itu. Oke, nah di sini sebelum kita melakukan unboxing, kita lihat dulu cara-cara untuk unboxing kita. Jadi pertama kita potong dulu strapping bandnya, terus buka karton, terus keluarkan kaki-kaki dan polyfoamnya. Setelah itu keluarkan soundbar dan polyfoam. Terus di sini panduannya jangan sentuh layar saat mengangkat TV. Jadi sebisa mungkin jangan sampai menyentuh layar ya, geng, karena itu berbahaya banget kalau kita unboxing salah seperti itu. Untuk yang benar, keluarkan TV dengan mengangkat handle polybag dan menyangga bagian bawah unit. Harus dilakukan oleh 2 orang karena memang LED ini ukurannya besar. Yang kelima di sini adalah letakkan TV menghadap ke atas di bidang rata. Karton posisi tertutup dengan hati-hati menggunakan polybagnya itu sendiri. Jangan sentuh layar saat melepaskan polybag. Jadi benar-benar harus diperhatikan ya, gengs. Kalau teman-teman semua pengen unboxing LED ini, apalagi ukuran besar, oke, unboxing saja. Yang terdapat di sini ada kaki-kaki. Jadi yang terdapat di LED ini ada kaki-kaki. Kakinya juga lumayan keren sih bentuknya, sama seperti yang soundbar, cuman ini lebih terbaru. Di sini juga ada buat bracketnya. Bracket ini buat soundbarnya, speaker soundbarnya udah dapat bracketnya. Jadi kalau kita mau tambah tembok, tinggal nambah baut tempel pisar itu sendiri. Untuk remote-nya di sini juga udah dapat remote, kabel penyambung soundbar ke TV-nya, terus baterainya, terus ada baut-baut dan juga ada karetnya yang tertera di buku panduannya juga itu sendiri. Di sini buat remote-nya sama dengan yang remote 32 kemarin. Udah ada fitur Google Assistant, Netflix, YouTube, Google Play, dan Frame Video yang pastinya itu sendiri ya, gengs. Oke, begitulah untuk tampilan remote dari 43 itu sendiri. Kita lihat dulu di bagian belakang. Untuk LED aksennya di sini lebih polos, terus ada garis-garisnya seperti itu. Ya menurut kita sih sama dengan TV-TV yang lain sih, geng. Sudah ada buat lubang, semisal kita mau dipasang bracket tembok juga bisa. Jadi udah ada tonjolannya juga, dan di sini input outputnya udah tertera 2 USB, jadi USB 1 dan USB 2, 9 volt, 500 mA, dan di sini udah ada komponennya juga dan ada buat antena. Jadi untuk input antena sendiri. Untuk USB-nya udah dilengkapi 2 itu sendiri ya, geng. Terus untuk bawahnya sini inputnya sudah dilengkapi dengan LAN, coaxial out, HDMI-nya ada 3 unit HDMI atau 3 input HDMI, ada AV-in dan headphone. Jadi headphone itu menambah speaker lainnya itu sendiri ya, geng. Jadi di video juga bisa masih digunakan. Kurang lebih lubangnya tuh seperti ini untuk optical. Terus untuk coaxial out, HDMI, dan untuk AV-in, dan tak lupa di sini juga untuk
outputnya itu sendiri. Nah, tipenya di sini ada PLD 43 BAG 9953. Untuk wattnya sendiri konsumsinya 75 watt, gengs. Jadi untuk 43 in 75 watt sih cukup oke juga sih ya, cukup worth it juga, karena memang 75 bukan watt yang besar, karena kita di sini juga menggunakan speaker yang besar dan 43 inches nih. Ini ada keluaran untuk subwoofer dan LR untuk audionya sama seperti yang 32 kemarin, dan pastinya yang saya suka di sini sudah masih ada manual remote-nya. Jadi kalau kita remote-nya kesingsel atau baterainya habis, masih bisa kita gunakan manual remote-nya itu sendiri ya, gengs. Oke, untuk tampilannya depan di sini pakai istimewa. Jadi di sini pakai juga udah frameless. Ya, frameless sendiri, tampilannya dia makin keren, slim, dan menjadikan TV itu kelihatan lebih mewah ya, gengs. Kalau memang tampilan pakai yang frameless itu sendiri, jadi lapisan yang tipis banget, bagian nempel di panelnya, jadi ya kelihatan lebih oke sih, lebih keren juga. Di sini keterangannya soundbar system, garansi 5 tahun, termasuk layar LED frameless, dan di sini resolusi untuk layarnya udah Full HD. Ada 920 x 1080 pixel. Jadi dia makin rapat itu sendiri ya, gengs. Udah ada keterangannya Android TV juga, Google Play, Mola TV, Netflix, dan YouTube itu sendiri. Nanti akan kita ulas agak panjang untuk yang Mola TV itu sendiri ya, gengs. Untuk bagiannya ada logo Polytron di sini. Kalau untuk bagian bawah dia lumayan tebal untuk framenya. Ya is oke, memang frameless dia. Untuk bagian samping dan atasnya dia udah frameless, dan di sini untuk resolusinya kita kelihatan, jadi resolusinya dia udah rapat banget. Jadi penyusun pixel kotak-kotaknya itu yang dinamakan resolusi ya, gengs. Jadi udah rapat banget, udah oke sih buat nonton film. Terus di sini udah ada soundbarnya juga. Soundbarnya ini udah tampilannya yang terbaru. Kalau yang lama dia masih kotak, di sini bentuknya udah segitiga prisma bisa dibilang. Ini di bagian dalam luarnya dia juga lebar. Jadi di sini ada input untuk soundbar audionya, bentuknya belakangnya prisma kayak gini, bisa dipasang aksen, dan di sini juga dilengkapi dengan yang dipasang di tembok tadi sih. Jadi tinggal masang itu aja. Di sini kalau mau dipasang di meja juga ada slot untuk karetnya juga. Jadi biar tidak lari-lari kemana-mana, bisa juga sebagai stabilizer. Jadi biar tidak keter di meja itu sendiri ya, gengs. Seperti itu. Dan overall untuk tampilannya sih masih sama-sama yang 32, termasuk sih oke sih, karena dia udah frameless, kaki juga oke, kokoh itu sendiri. Beralih ke subwoofer, udah dilengkapi dengan subwoofer Android TV. Jadi subwoofer khusus Android TV yang sudah dilengkapi dengan pastinya itu udah aktif ya. Tampilannya sini ada tonjolan di bagian samping-sampingnya, jadi menjadikan tampilannya sih udah kayak yang terbaru seperti itu. Untuk tampilan belakangnya sini ada lubang udara untuk bagian subwoofer di bagian belakang. Terus di sini untuk inputnya juga udah sendiri power source-nya, jadi udah pakai power sendiri. Sini ada lampunya untuk penanda on off-nya itu sendiri. Volume, jadi untuk volume sendiri kita bisa setting, jadi setting sendiri ya, kayak yang sesuka. Untuk subwoofer input dan juga di sini keterangannya tipe SPF 0251, jadi udah kayak yang sistem 43 yang 32 kemarin ya, gengs. Dan ini konsumsi wattnya di sini ada 50 watt. Kita lihat untuk tampilannya di sini, tampilan barnya untuk Android TV-nya sama seperti yang 32 inch kemarin, cuma perbedaannya di sini memang layarnya resolusinya udah lebih tinggi, pakai yang Full HD. Di sini udah kita setting tadi, karena setting terlama kita skip, kita langsung masuk ke program-program yang ada di Android TV itu sendiri ya, gengs. Nah, sini udah ada play game, ini ada masukan, di sini udah dikonekin sama WiFi dan setelannya. Jadi kita mau lihat setelan-setelan yang ada di LED ini, kita masuk ke preferensi perangkat. Nah, kita lihat untuk apa aja yang bisa disetting di sini. Nah, kita lihat untuk penyimpanan sendiri di sini namanya ada 2K 1 Smart TV. Jadi di sini ada versi 9.0, Netflix SN, tingkat patch keamanan Android juga ada. Terus di sini kita akan lihat
Yang lainnya juga banyak sih, ada penyimpanan, itu dia total ruangnya ada 4,6 GB itu sendiri ya gengs. Di sini buat nyeteng layar utama, mode retail, screen saver, lokasi dan lain sebagainya, kita bisa set semua manual di situ juga udah bisa. Jadi untuk fiturnya untuk Android ini dia memang udah komplit. Kita masuk ke saluran TV-nya itu sendiri. Karena memang TV-nya belum kita setting, belum ada antenanya, kita kembali ke home lagi. Kita akan coba yang aplikasi andalan dari Polytron, yaitu Mola TV. Jadi kita akan buka Mola TV-nya dulu ya gengs. Seperti ini tampilannya. Di sini ada buat movies, living, sport, dan kids. Jadi untuk pertandingan sepak bola selama satu musim sih ketarangannya dia free, juga dilengkapi dengan Mola TV dan HBO. Jadi kalau buat nonton film udah oke banget sih. Jadi udah satu paket. Apalagi udah dikasih free satu musim itu sendiri ya gengs. Terus di sini bisa lihat buat movies, living, sport, dan kita pasti udah ada tayangan, masih ada tayangan kids-nya juga kalau dari Polytron ini. Jadi ada kayak film-film buat anak kecil, terus untuk tayangan-tayangan edukasi untuk anak kecil. Di situ sih juga komplit juga sih, yang menjadikan memang Mola TV itu makin komplit aja ya geng. Seperti itu sih yang melengkapi keunggulan atau value lain dari LED Polytron soundbar Android itu sendiri. Jadi untuk tampilannya sih overall udah keren. Di sini udah YouTube, MMT, Frame Video, Google Play. Jadi tampilannya sudah Android banget sih, TV Android banget. Seperti itu. Untuk penyambungan remote-nya sendiri di sini caranya udah ada panduannya. Kita buka mencari aksesoris TV sama Bluetooth. Jadi kayak mengkonekkan dari TV ke Bluetooth. Jadi karena remote-nya pakai Bluetooth juga, kita tekan untuk home dan bagian kiri atau bagian untuk mengurangi volume. Jadi kita tekan bersamaan selama kurang lebih itu 5 detik sampai keluar di sini keterangannya TV remote untuk ngonekin. Jadi selain itu kalau kita mau ngonekin Bluetooth-nya atau kita audionya transfer via Bluetooth, bisa pakai yang itu pas 215 tinggal klik sandingkan, jadi otomatis suaranya bisa langsung kirim ke itu sendiri. Nah udah keluar di sini TV BL remote, tinggal kita sandingkan aja untuk TV dan remote-nya itu. Jadi kita ndak harus ngarahin ke powernya atau ngarahin ke sistemnya, jadi udah terkonek seperti itu. Kalau udah connect kayak gini, jadi kita tinggal setting aja. Jadi Google Assistant udah bisa gunain, jadi kita tinggal ucapkan suara dan otomatis TV udah akan menuruti perintah yang kita ucapkan itu sendiri. Selain itu untuk keunggulan lain, kalau kita pakai udah sistem Bluetooth kayak gini, udah harus ngarahin remote-nya ke powernya, kita udah bisa buat mindah-mindah itu sendiri. Jadi misal ke samping atau dan lain sebagainya itu udah bisa ya geng, seperti itu. Ya oke juga sih untuk segala apa yang ada. Langsung kita cek sound aja ya gengs untuk suaranya. Oke teman-teman semua, setelah kita review, kita unboxing LED 43B AG 9953 ini, fitur-fitur yang ada, terus kita udah cek sound juga. Untuk kesimpulan pada video kali ini kita bahas dari mana ya? Kita mungkin bahas ke tampilan dulu. Jadi dari segi tampilan di sini juga oke, jadi LED-nya sudah pakai sistem yang frameless, jadi menjadikan LED itu kelihatan mewah, kelihatan elegan, dan pastinya kelihatan mahal banget sih kalau kita pakai fitur yang frameless, karena memang desainnya yang tipis banget, yang mepet dengan panel, menjadikan TV itu kelihatan canggih seperti itu ya gengs. Untuk aksesorisnya yang terdapat di LED ini juga lumayan komplit sih. Kita udah dapat kabel, terus kita dapat bracket untuk soundbarnya juga.
Dan kita juga udah dapat di sini RCA ya, untuk menunjang kebutuhan kita bermusik atau kita televisi sih udah dapat semua sih ya. Untuk keseluruhan sih aksesoris oke untuk LED ini. Terus untuk yang ketiga yang akan kita bahas di sini resolusi gambar. Untuk resolusi gambar untuk ukuran 43 inch memakai resolusi yang Full HD 19 kali 1080 pixel itu sendiri sih lumayan oke sih, bukan oke banget karena ya untuk 43 sih sebenarnya pakai 4K juga bisa, tetapi untuk yang mungkin sih pasarnya Polytron sekarang itu masih yang standar dulu sih, jadi harganya bisa terjangkau juga untuk teman-teman yang ingin memiliki 43 inch soundbar Android ini. Ya overall sih untuk resolusinya kita ndak bilang gridnya low dan juga high juga, memang untuk 43 yang Full HD dia udah sepadan lah dengan ukuran itu sendiri, jadi ya seperti biasanya. Terus untuk soundbarnya suaranya ndak usah di komentari lagi ya, memang kalau untuk soundbarnya sih kapasitas TV ini udah oke banget sih, bassnya juga kerasa, apalagi bassnya udah pakai bass aktif sendiri, udah ada settingannya, volumenya bisa ditambah juga yang menjadikan untuk bassnya vokal treble-nya itu kerasa, jadi buat bermusik nonton film ya udah oke banget sih untuk suaranya itu sendiri. Terus garansinya juga pakai garansi 5 tahun lama yang pastinya udah cover semuanya sih, untuk garansinya aman juga sih untuk teman-teman kalau yang pengen punya LED ini. Dan terakhir untuk fitur-fitur dan aplikasi pendukung di LED ini juga lumayan oke karena udah dilengkapi dengan Mola TV, HPUku, terus ada buat Play Store untuk mengunduh juga, dan aksesoris fiturnya udah ada Bluetooth, remote Google Voice sih ya, menurut kita oke juga sih, sama seperti yang 32 kemarin, cuma ini versi yang 43, lebih ke situ aja sih. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan. Oh iya, untuk harganya sendiri 43 inch soundbar Android ini yang sudah dilengkapi dengan Google Assistant sudah dibanderol dengan harga sekitar 4,3 untuk LED ini ya gengs. Mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan. Terima kasih yang udah ngikutin dari awal, udah pantangin channel ini terus. Saya ucapkan banyak terima kasih yang udah subscribe, yang udah komen-komen, yang udah ngasih saran semua. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa follow juga Instagram kami di mediareview.official. Jadi kalian bisa ngeliat harga-harga di situ, atau mau tanya-tanya konsultasi silahkan bisa tanya di Instagram tersebut. Oke, sekian dari kita. Terima kasih. Sampai jumpa di next video.